Hai, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua. Di video kali ini, kita masih akan melanjutkan pelajaran mengenai teks berita. Tapi, yang menjadi submateri dalam video kali ini, kita hanya akan membahas tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita maksudnya seperti apa ya? Nah, struktur teks berita itu adalah bagian-bagian yang harus ada atau yang membangun suatu teks berita itu sendiri. Biasanya struktur teks berita itu digambarkan dengan piramida terbalik. Nah, dalam struktur teks berita itu, yang pertama disebut dengan kepala berita atau lead, dan yang kedua disebut dengan tubuh berita, dan yang ketiga disebut dengan ekor berita. Untuk lebih memperjelas kita mengenai struktur berita, mari kita perinci lebih jauh. Yang pertama yaitu kepala berita. Di dalam kepala berita ini berisi tentang informasi-informasi penting yang menjadi prioritas dalam teks berita itu sendiri. Nah, dalam kepala berita itu biasanya memuat unsur-unsur. Yang pertama itu apa, yang kedua itu di mana, yang ketiga itu kapan, dan yang keempat itu siapa. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengingat unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam kepala berita, kalian bisa menggunakan istilah adik siapa. A itu untuk apa, D itu di mana, K itu kapan, dan siapa. Seperti itu. Nah, struktur yang kedua adalah tubuh berita. Di dalam tubuh berita ini berisi tentang penjabaran gagasan yang termaktub di dalam lead. Termaktub itu maksudnya sudah tertuliskan di dalam lead, jadi hanya melanjutkan informasi penting yang ada dalam kepala berita. Nah, biasanya unsur yang termuat di dalam tubuh berita itu adalah unsur mengapa dan unsur bagaimana. Unsur mengapa ini berisi tentang alasan atau sebab-sebab sebuah peristiwa itu terjadi, dan unsur bagaimana ini berisi tentang proses kejadian suatu peristiwa itu terjadi, begitu. Dan yang ketiga, struktur yang ketiga itu adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi berbagai data yang tidak terlalu penting, sehingga apabila bagian ekor berita ini dihilangkan, informasi penting yang ada dalam berita itu tidak akan berubah secara signifikan. Contohnya, misalnya Timnas Indonesia pernah menjuarai Piala Thomas dan Piala Uber. Nah, sejarah-sejarah Piala Thomas dan Piala Uber itu merupakan data-data yang tidak terlalu penting, sehingga apabila dihilangkan itu tidak akan mengubah substansi isi dari berita itu sendiri. Seperti itu. Itu pembahasan mengenai struktur teks berita. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah aturan-aturan yang ada ketika kita akan menuliskan atau yang ada dalam teks berita. Nah, aturan yang pertama atau kaidah yang pertama itu biasanya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini menjadi penting karena bahasa baku ini bersifat universal dan diketahui oleh semua orang, sehingga penyampaian informasi dari penulis berita kepada pembaca itu menjadi lebih mudah, seperti itu. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertaan. Nah, kalimat langsung ini berkaitan dengan kutipan dari pernyataan-pernyataan narasumber berita, seperti itu. Dan yang ketiga adalah konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini berkaitan dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini. Presiden Republik Indonesia berkata bahwa, lalu diikuti oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia. Nah, fungsi bahwa ini mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, seperti itu. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan urutan waktu.
Dalam menuliskan sebuah proses kejadian di teks berita, kita harus memegang prinsip kronologis atau berurutan, sehingga rangkaian peristiwanya itu lebih mudah untuk kita pahami. Nah, ciri-ciri konjungsi temporal itu biasanya ada kata ketika, kemudian, sebelum, akhirnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang kelima adalah penggunaan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat ini berkaitan dengan unsur kapan dan unsur di mana. Seperti itu. Kata keterangan waktu itu biasanya seperti ini. Pada zaman dahulu, atau pada hari, atau pada jam. Jadi bisa menunjukkan tahun, bisa menunjukkan hari, bisa menunjukkan waktu yang lebih spesifik. Itu untuk kata keterangan waktu. Kalau kata keterangan tempat itu menunjukkan di mana kejadian itu terjadi. Misalnya di sebuah gedung, di lapangan sepak bola, atau di sebuah jalan, seperti itu. Itu contoh penggunaan kata keterangan tempat. Dan yang terakhir dalam kaidah kebahasaan teks berita adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran manusia. Contohnya, memikirkan, menganalogikan, menyimpulkan, menduga, dan lain sebagainya. Nah, itu dia pembahasan tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Untuk mengetahui seberapa tajam pemahaman kalian terhadap materi ini, kalian bisa melakukan latihan mandiri, yaitu silahkan cari sebuah teks berita, kemudian analisislah struktur dan kaidah kebahasaannya. Apabila kalian sudah menyelesaikan latihan mandiri ini, kalian bisa mengirimkan hasil pekerjaanmu kepada guru kalian masing-masing untuk mendapatkan umpan balik apakah pekerjaan kalian itu sudah betul atau perlu sedikit perbaikan. Nah, kita sudah berada di ujung video pembelajaran kali ini, tapi seperti biasa sebelum saya tutup ada kata-kata mutiara untuk kalian, yaitu kebodohan bermula saat kita mulai merasa pintar. Saya Denny Wibowono. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Halo, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang belajar hari ini.